Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Asbia dengan NIM 13016255023, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Setiap pagi, kita memulai hari dengan begitu banyak kesibukan, tugas kuliah yang menumpuk, pekerjaan yang harus diselesaikan, notifikasi yang tak pernah berhenti, hingga berbagai impian yang terus kita kejar. Namun, di tengah semua kesibukan itu, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, masihkah sholat menjadi prioritas dalam hidup kita? Ketika azan berkumandang, kita mendengarnya, tetapi seringkali dalam hati berkata, sebentar lagi, setelah tugas ini selesai saja, atau 5 menit lagi. Padahal 5 menit itu bisa berubah menjadi berjam-jam, bukan karena kita membenci sholat, melainkan karena tanpa sadar kita mulai terbiasa menundanya. Allah yang Maha Mengetahui tidak pernah memerintahkan segala sesuatu tanpa hikmah. Karena itu, Allah menetapkan sholat pada waktu-waktu tertentu, bukan untuk membatasi aktivitas kita, tetapi agar di tengah padatnya urusan dunia, kita selalu memiliki waktu untuk kembali mengingat Sang Pencipta. Setiap azan yang kita dengar bukan sekedar panggilan menuju masjid, melainkan panggilan penuh kasih sayang dari Allah kepada hambanya, sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idza Faidat ma'natum wa aqimus sholah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah untuk mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Banyak orang yang mencari ketenangan di berbagai tempat. Ada yang mencarinya dalam hiburan, ada yang mengejarnya melalui kesuksesan. Bahkan ada yang berharap ketenangan dalam semua hal masalah selesai. Namun, Allah telah mengajarkan bahwa ketenangan sejati bukan berasal dari dunia, melainkan dari hati yang selalu mengingatnya. Dan salah satu cara terbaik untuk mengingat Allah adalah melalui sholat. Sebagaimana pada surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Sholat bukan hanya rangkaian gerakan yang dilakukan secara 5 kali sehari, di balik setiap ruku dan sujud. Allah sedang mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih sabar terhadap segala ujian, lebih jujur dalam setiap perkataan, lebih disiplin dalam menggunakan waktu, dan lebih lembut dalam sesama. Ketika sholat benar-benar dijaga, keindahan akan terlihat dalam akhlak dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana pada Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dari perbuatan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sungguh mengingat Allah dalam sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan bahwa amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat.
Dan mengapa sholat itu didahulukan? Karena sholat adalah pondasi. Ketika pondasi itu kokoh, bangunan di atasnya akan lebih mudah berdiri dengan baik. Begitu pula kehidupan seorang muslim. Sholat menjadi dasar untuk mengutamakan amal-amal lainnya. Sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, amalan pertama yang dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Masalah akan tetap datang, dan ujian akan tetap ada, dan kesulitan masih harus dihadapi. Namun, ketika seseorang menjaga sholatnya, ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya akan terasa lebih ringan ketika ia yakin bahwa Allah selalu membersamainya. Jangan menunggu sampai memiliki waktu luang untuk mendirikan sholat. Justru di tengah kesibukan itulah kita paling membutuhkan sholat. Karena sholat bukan penghalang untuk kesuksesan, melainkan sumber kekuatan untuk meraih kesuksesan yang penuh keberkahan. Dan mari jadikan setiap panggilan azan sebagai panggilan yang telah kita sambut dengan penuh cinta. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasai. Dunia akan terus menawarkan kesibukan yang tak pernah ada habisnya. Namun, hanya ada satu tempat di mana hati benar-benar menemukan ketenangannya, yaitu saat kita berdiri menghadap Allah dalam sholatnya. Maka janganlah engkau biarkan dunia membuat kita jauh darinya, dan mulailah menjaga sholat tepat waktu, karena setiap sujud adalah langkah untuk mendekat kepada Allah, dan setiap doa yang terucap adalah harapan yang didengar olehnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba dan senantiasa menjaga sholat dan istiqomah hingga akhir hayat. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.